Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah wa kasyafal ghummah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita suri tauladan Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di rumahnya yang mulia ini, Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan pagi hari ini masih dalam suasana Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencoba melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah beliau hijrah ke kota Madinah yang terkait dengan penguasaan pasar. Selama ini mungkin pembahasan tentang hijrah ini lebih ditekankan pada binaul masjid, pendirian Masjid Nabawi, kemudian persaudaraan umat Islam antara Muhajirin dan Ansor, juga di antara kaum Ansor, Aus dan Khazraj. Kemudian yang biasanya dibahas itu adalah piagam Madinah. Bagaimana Rasulullah SAW menyadari bahwa di kota Madinah itu ada kelompok orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah membina atau mengikat perjanjian yang diantaranya untuk mengontrol supaya orang-orang Yahudi dengan kebiasaan khianat mereka sebagaimana digambarkan di dalam suratul Maidah dan awal surah Al-Baqarah, agar kaum muslimin tidak dirugikan. Jadi Rasulullah sebagai pemimpin umat pada saat itu sadar bahwa ada potensi bahaya di kota Madinah ini. Tapi yang lebih jarang dibahas adalah bagaimana Rasulullah baik itu secara sadar ya, mengerahkan potensi umat maupun strategis jangka panjang, sudah mendesain sedemikian rupa agar kaum muslimin ini tidak tergantung dengan pasar-pasar milik Bani Qainuqa, Banu Nadir maupun Banu Quraidah. Tiga suku Yahudi yang di dalam sirah Nabawiyah disebutkan bahwa mereka ini menguasai pasar. Pembahasan tentang itu menjadi pokok, menjadi beberapa halaman di dalam kitab Wafaul Wafa bi Akhbar Daril Mustafa yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Nuruddin Ali bin Ahmad As-Sumhudi, yang kemudian kita coba bahas dalam waktu yang kurang lebih setengah jam insyaallah. Pertama, secara umum kita mengenal bahwa bahasa atau istilah yang dipakai untuk menggambarkan tentang ekonomi atau potensi ekonomi umat Islam itu disebut al-iqtisad, yang akarnya itu dari qasada yaqsidu qasdan dan qasidun, yang artinya itu jalan yang lurus atau jalan yang ditempuh dengan lurus. Sehingga ketika kita bicara tentang iqtisad, potensi ekonomi umat atau secara sederhananya ekonomi, ada makna di dalam terkait dengan jalan lurus untuk mengupayakan kekuatan ekonomi umat. Dan itu selaras dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, di dalam Musnad Imam Ahmad dari An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, ma'ala man iktasada. Tidak akan jatuh miskin orang yang bisa mengelola ekonominya. Kalau dulu hadis ini disederhanakan, tidak akan jatuh miskin orang yang bersedekah, walaupun mungkin maknanya tergerus sedikit.
Tapi iktisad di situ artinya kemampuan orang untuk mengerahkan potensi ekonominya. Ya. Dan kita tahu bahwa potensi ekonomi ini salah satu yang mungkin di negara-negara muslim sekarang ini termasuk yang agak jarang atau yang belum dimaksimalkan ya, secara terencana. Ya. Negara-negara muslim yang kaya raya, sumber ekonominya tidak semua bisa dikerahkan untuk maslahat kaum muslimin. Pemilik-pemilik potensi alam itu kalau kita lihat tidak selalu berada di tangan kaum muslimin. Misalnya kalau kita cek di negara-negara muslim itu pemilik-pemilik harta hampir semuanya punya usaha ekstraksi. Tidak banyak teknologi, tidak banyak inovasi yang dikembangkan sebenarnya. Mengambil sesuatu dari alam kemudian menjualnya. Ambil minyak jual, ambil pohon jual, ambil tambang jual. Berbeda dengan katakanlah 10 atau 20 orang terkaya di negara-negara barat yang rata-rata sumber kekayaan mereka itu adalah inovasi. Jadi kalau sekedar ngambil dari tanah dan kan menjualnya harusnya semua orang bisa. Asal diberikan dukungan dan diproteksi dan didukung oleh negara. Jadi pertanyaan kita, kemana kaum muslimin? Ya kan? Kemana kaum muslimin di negerinya sendiri? Nah, dikaitkan dengan kajian sirah nabawiyah, Madinah itu negeri yang gersang. Satu-satunya produk yang bisa dijual pada saat itu adalah kurma. Hanyalah kurma. Ya. Yang lain harus diimpor. Siapa yang mengadakannya? Tadi saya sudah sebutkan 3 suku tadi. Suku Banu Qainuqa itu menguasai logam mulia, emas, perak dan seterusnya, yang dibuat untuk mata uang maupun dibuat juga untuk perhiasan. Kemudian Banu Nadir yang menguasai pangan, gandum, kurma dan lain sebagainya. Kemudian Banu Quraidah yang paling besar di antara suku-suku Yahudi yang ada di Madinah ini menguasai as-silah, persenjataan. Ya, jadi ada 3 industri. Sederhananya waktu itu. Logam mulia, makanan, pangan, dan kemudian persenjataan. 3 itu. Ketika Rasulullah datang, tentu saja kaum muhajirin ini dalam posisi yang walaupun mereka adalah pedagang-pedagang, kaum tujar, disebutkan bahwa Quraisy itu adalah pedagang, tapi mereka baru saja pindah, harta mereka banyak yang disita oleh orang-orang musyrikin, mereka hijrah tidak banyak yang bisa diselamatkan. Mereka juga harus memulai, sedangkan kaum Ansor, baik itu Aus maupun Khazraj sebelum masuk Islam sering bertikai. Dan bertikainya mereka ini menyebabkan potensi ekonomi mereka sendiri, mereka punya kebun kurma dan seterusnya, tapi terbengkalai. Karena perang di antara mereka membutuhkan dana, membutuhkan biaya, membutuhkan persenjataan. Siapa yang untung? Ketiga suku Yahudi itu. Ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, Rasulullah pun melakukan survei itu dengan pendekatan atau pandangan yang seimbang tentang harta. Misalnya kita perhatikan di dalam surah Al-Furqan ayat 67, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul azim. Orang-orang kaum muslimin itu adalah yang ketika berinfak mereka itu lam yusrifu, tidak berlebihan, tidak boros. Wa lam yaqturu, akan tetapi mereka juga tidak kikir. Jadi umat Islam itu di antara 2 itu. Kalau bersedekah mereka tidak tanggung-tanggung, tetapi ketika untuk urusan-urusan dunia mereka berhemat. Kalau sekarang mungkin kita kebalikan. Untuk sedekah kita hitung-hitung, tapi untuk dunia, makan, jalan, apalagi misalnya kemewahan-kemewahan, kendaraan dan sebagainya, lebih merupakan status bukan lagi fungsi. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bagaimana kita harus bersikap, karena harta kita itu titipan Allah dan umat ini masih banyak yang mustad'afin. Harus difikirkan cara yang paling efektif, dan Rasulullah sudah memulai. Nanti di slide ketiga saya akan jelaskan bagaimana mengentaskannya dalam 6 tahun. Cukup 6 tahun Rasulullah di Madinah. Patokannya itu setelah perang Khandaq.
Perang Khandaq pada tahun kelima. Setelah itu orang Yahudi habis, pasarnya dikuasai oleh kaum muslimin dalam 6 tahun, bukan 79 tahun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita juga di dalam surah Al-Isra ayat 29. Wala taj'al yadaka maghlulah wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Penggambaran tentang orang kikir. Kalau yang pertama tadi dibicarakan tentang infak dulu, baru larangan kikir. Kalau ini kikirnya dulu yang dicela oleh Allah. Dengan ungkapan, jangan letakkan kedua tanganmu di atas tengkukmu. Penggambaran orang kikir. Orang yang jauh dari sodako, jauh dari infak, jauh dari wakaf, jauh dari mengulurkan tangannya untuk umat. Akan tetapi, Allah pun mengatakan, wala tabsutha kullal basti. Akan tetapi tidak juga tangan itu dijulurkan sepanjang-panjangnya sehingga semua potensi kita pergi hilang. Ya, sekarang mungkin masih ada sebagian kaum muslimin, tapi saya yakin tidak di sini, karena beberapa waktu yang lalu saya mengisi khutbah Jumat, ngobrol dengan jamaah bahwa masjid ini didirikan dalam waktu 8 bulan, katanya cepat sekali. Itu berarti potensi umat di sini bagus. Tinggal lagi alhamdulillah menurut kabar akan dikembangkan lagi di sekitar masjid. Memang peradaban kita itu mulai dari sekitar masjid. Kalau boleh saya sarankan, bukan berarti ini saya menggurui, mungkin bisa studi banding ke masjid yang saya juga mengisi secara rutin di Tangsel, yaitu Masjid Raya Bintaro Jaya. Mereka punya 500 pedagang-pedagang skala kecil yang mereka danai. Dan pedagang-pedagang itu datang ke masjid untuk mengaji secara rutin, salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan itu. Jadi masjid tidak hanya kemudian punya program yang banyak, tapi juga punya unit-unit usaha, punya sekolah, punya klinik, dan seterusnya, berkembang pesat. Dana yang mereka kelola itu hampir sekitar 500 miliar sudah. Dana yang dikelola, jadi mereka tidak lagi untuk urusan operasional masjid, tidak lagi mengandalkan sodakoh. Jadi karena kita perlu kolaborasi Pak, masjid-masjid bagus itu perlu kolaborasi. Ya kita selalu harus bisa belajar dari saudara-saudara kita. Jadi silakan, mungkin mereka punya insights gitu ya untuk bagaimana. Saya yakin di sini pasti juga banyak yang jago dalam mengelola masjid. Ya kalau pakai misalnya pola Jogokarian, saldo 0 tapi masyarakat sejahtera, bisa juga ke Ustadz Yazir, atau tadi MRBJ kalau nggak salah juga di daerah sini, di daerah Sentul di sini juga asal ada masjid juga yang memang pemberdayaan masyarakatnya itu bagus. Masjid Al-Hidayah saya lihat potensinya besar untuk itu. Ya. Kemudian di dalam kitab Wafa'ul Wafa ini disebutkan di halaman 747 juz kedua, Wafa'ul Wafa ini 2 kitabnya, 2 jilid. Disebutkan dari Umar bin Syabbah, dari Atta bin Yasar radhiyallahu anhu. Lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala lil Madinati suqan. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah itu, yang mendapatkan perhatian pertama di samping yang 3 yang saya sudah sebutkan, membangun masjid, mempersaudarakan para sahabat-sahabat Nabi, dan yang ketiga menjaga diri dari ancaman Yahudi dalam bentuk piagam Madinah. Yang ketiga adalah melakukan survei ke suq, aswaq jamaahnya, yaitu pasar. Ya. Ada satu ayat nanti di dalam surah Al-Furqan bicara tentang pasar. Jadi dilakukan oleh Nabi SAW ya, sebelum memutuskan untuk membangun pasar atas suq Bani Qainuqa. Rasulullah melakukan benchmarking, mengukur, mensurvei dalam rangka memetakan kekuatan lawan. Kita itu kalau nggak punya lawan Pak, santai jalannya. Kita tuh harus punya satu urgensi gitu. Katakanlah kalau lawan ini konotasinya nggak enak, tapi urgensi. Umat Islam sekarang misalnya Jawa Barat ini termasuk masyarakat Jawa Barat itu masyarakat Indonesia, provinsi di Indonesia yang paling tinggi terjerat pinjol, yang paling tinggi juga 37% itu yang terlibat dalam judi online, judi online.
Ya, mungkin tidak di sekitar sini, karena dari depan tadi saya masuk sekitar jam 4 kurang 10 saya masuk dari depan. Kemarin saya datang dari Cilebut. Tadi karena saya dari luar kota, saya masuk dari apa namanya, tol luar itu. Masuk ke sini, wah ini rumahnya aman semua sudah. Tapi mungkin kalau kita agak keluar sedikit dari zona ini, dari Bukit Cimanggu ini, mungkin kita ketemu perumahan-perumahan kaum muslimin yang memprihatinkan mungkin. Di situ yang 37% itu. Kalau di sini saya tidak yakin terjerat judi online atau pinjaman online. Jadi Rasulullah melakukan benchmarking, datang ke pasarnya orang Yahudi bukan untuk berdakwah, bukan untuk belanja, Pak, bukan untuk membelanjakan harta Nabi, tapi untuk melakukan survei. Setelah melihat, thumma jaa suqal Madinah fadarabahu birijlihi. Kemudian Nabi SAW setelah tahu, oh begini cara orang Yahudi beroperasi di pasar, bagaimana mereka menjerat umat, bagaimana mereka mendominasi, bagaimana mereka monopoli, bagaimana mereka melakukan praktek bisnis yang sangat merugikan, maka Rasulullah membeli tanah di depan ini. Tidak jauh dari pasar Madinah, itu pasar pertamanya kaum muslimin, pasar Bani Qainuqa itu. Fadarabahu birijli, kemudian Rasulullah menancapkan tiang-tiang pasak-pasak untuk pasang tenda. Dulu pasar itu pakai tenda, bukan mal-mal dari gedung-gedung permanen. Zaman dulu tenda saja cukup. Kemudian Rasulullah mengatakan, waqala hadza sukukum. Kata Nabi, ini pasar kalian. Hadza sukukum, mengatakan kepada kaum muslimin. Indikasi kuat bahwa Rasulullah mengatakan jangan lagi belanja di sana. Saya sudah sediakan pasar untuk kalian. Makanya kaum muslimin, kita tahu kan kisah bagaimana Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf ketika sampai di Madinah dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor, tinggal di rumah Ansor, nggak punya rumah, belum punya properti, belum punya tanah, belum punya rumah. Waktu itu orang-orang Ansor mengatakan, ini saya punya 2 rumah, ambil 1. Ini saya punya harta, ambil separuh. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf contohnya yang masyhur di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah maupun hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Disebutkan oleh Abdurrahman bin Auf, dikatakan oleh beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi hartamu. Kemudian dia katakan, walakin dullani ala suq. Bahasanya itu, tapi saya tidak perlu ini. Maksudnya saya tidak akan mengambil apa yang engkau tawarkan. Tetapi kata beliau, dullani ala suq. Dalla ya dulu itu ada 2 makna. Ada makna artinya tolong tunjukkan di mana tempatnya, atau kita bisa memaknai dalla itu artinya tolong bantu saya untuk punya start gitu ya, untuk punya dana awal. Ala suq. Suq itu adalah pasar. Kalau selama ini kalau kajian yang sederhana kan dullani ala suq itu diterjemahkan tolong tunjukkan saya ke pasar gitu. Tapi makna yang lebih dalam lagi adalah minta bantuan. Jadi dibantu yang punya knowledge, yang punya kemampuan untuk berdagang itu kaum muhajirin. Tapi mereka itu tidak punya modal, Pak. Nah kita juga begitu, kita ada yang punya modal tapi nggak tahu gimana muternya. Di antara kita ada yang punya skill, yang mungkin pernah jadi manajer, mungkin pernah punya bisnis tapi mungkin jatuh karena COVID dan sebagainya, perlu dana restart. Makanya perusahaan-perusahaan baru itu kadang-kadang disebut startup. Ya. Jadi memang kita ini harus saling bantu. Yang punya dana memberikan bantuan tentu dengan pengawasan supaya dana ini nggak dibawa kabur, nggak diselewengkan, harus ada mekanisme yang kuat. Sehingga ketika bisnis ini sudah maju, yang memberikan pinjaman juga dapat bagi hasilnya. Kita kadang-kadang kalau ada muslim sukses bisnisnya, kita malah cemburu, kita malah dengki kadang-kadang. Padahal harusnya kita bersyukur bahwa ada muslim bayar zakat, infak, sedekah, dana untuk Palestina dan sebagainya, untuk dunia Islam, untuk kaum muslimin, bahkan yang di Indonesia juga. Justru dari situ, Pak. Justru dari situ. Ya harusnya kalau mau lebih asasi lagi ya kita fight di anggaran. Cuma umat Islam ini lemah untuk urusan dakwah yang sifatnya sia-sia, yaitu politik. Lemah kita. Katakanlah kita
nggak ambil yang itu, kita mulai dari basis iktisad, ya, yang tidak partisan katakanlah seperti itu. Kalau mau paralel lebih bagus lagi, karena sesungguhnya harusnya umat Islam ini sebagai stakeholder paling besar umat ini, dan kalau dalam kajiannya paling besar sahamnya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini, harusnya dapat bantuan unlimited, harusnya dapat bantuan itu dari negara, dari anggaran. Tapi masalahnya kita tidak represented, tidak well represented. Masalahnya begitu. Itu pembahasan lain. Saya fokus di sini. Kemudian Rasulullah mengatakan, hadza sukukum, ini pasar kalian, fala yadiqu, jangan dipersempit. Artinya siapapun yang punya potensi untuk berdagang, welcome. Kadang kita ini, saya punya pengalaman gitu ya, ketika buka bisnis, teman-teman yang ada yang merasa tersaingi lah, sesama muslim gak suka karena bisnisnya sama, lupa bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu yang memberi rizki. Jadi rizki kita tidak semakin sempit hanya karena ada saudara kita bisnis yang sama. Utsman bin Affan itu kan bisnisnya hampir apa saja. Ketika bisnisnya maju, terus sahabatnya di depan agak sedikit terganggu bisnisnya, mungkin kurang bagus pengelolaannya, beliau kadang-kadang sengaja buka tokonya itu agak siang supaya memberi kesempatan kepada customernya beli di toko seberangnya. Kayak gitu. Banyak yang nanya kepada saya, bagaimana mungkin Utsman itu bisa sukses? Apa kiatnya? Saya yang kiatnya itu ikut mengembangkan bisnis muslim yang lain, bukan menginjaknya, bukan menyisihkannya. Mereka pikir apa trik apa gitu ya. Semangat sekali cari triknya, tapi lupa ketika harus berbagi, ketika harus sedekah, ketika harus mengembangkan inkubasi, mengembangkan bisnis-bisnis yang lain. Makanya kata Nabi, fala yadiqu, ada yang mengartikan jangan sempitkan jalannya, karena orang kalau sudah pasarnya berkembang kadang-kadang bikin loss yang baru, bikin bisnis yang baru. Bukan itu saja, tapi jangan menghalangi muslim yang ingin berdagang, karena Rasulullah mengingatkan kepada kita 9 dari 10 pintu rizki itu minat tijarah, dari jual beli. Sahabat Nabi itu sekalipun mereka banyak urusan dakwah, tidak pernah meninggalkan tijarah, tidak pernah meninggalkan jual beli, karena itu pintu-pintu rizki yang harus kita miliki. Sekalipun mungkin kita punya pekerjaan tetap sekarang ini, yang gajinya setiap bulan ada, tapi tidak boleh berhenti dari tijarah. Itu yang pertama. Setelah mengatakan ini pasar kalian, hadza sukukum fala yadiku, dan yang kedua, Rasulullah mungkin sudah melihat ke depan akan ada orang-orang muslim yang menyusahkan bisnis-bisnis kaum muslimin sendiri. Maka kata Nabi, wala yu'khadhu fihi kharaj, jangan kalian pungut ambilan kutipan-kutipan dari orang-orang muslim ini melebihi batas yang wajar. Sebagian orang agak ekstrim menyebutkan kharaj itu pajak, padahal dalam Islam pajak masih ada ruang diperbolehkannya, tidak mutlak. Perhatikan hadis ini. Apa pernah diangkat? Jarang, Pak. Saya sudah ke beberapa masjid, ya, subuh dan Jumat dan Ahad itu, Jumat dan hari Ahad, Sabtu dan hari Ahad itu kajian subuh banyak. Tapi kalau saya angkat sini, saya tanya, ada nggak yang angkat hadis ini? Jarang sekali, Pak. Sekalipun di masjid itu ada kajian hadis atau kajian tafsir atau bahkan sirah. Makanya saya minta izin kepada panitia kemarin ini, beberapa hari yang lalu ketika bicara tentang jadwal hari ini, mungkin saya tidak bicara tentang spesifik bagaimana mencintai Nabi saja, tetapi kalau saya mengatakan nanti saya ingin melakukan penekanan terhadap bagaimana meneladani, bagaimana Rasulullah SAW itu bagi umatnya. Rasulullah tidak hanya dilihat sebagai seorang Nabi, tidak hanya dilihat sebagai seorang Rasul, tapi dilihat sebagai pelopor bisnis, Pak. Rasulullah itu pedagang. Kan kita tahu Rasulullah itu dapat gelar apa? Al-Amin, sebelum mendapatkan wahyu. Rasulullah sudah berdagang dari usia remaja sampai dengan usia 40 tahun. Itu berapa? Hampir separuh usia Nabi itu pedagang. Al-Amin itu adalah orang yang terpercaya. Gelar itu diberikan oleh para pedagang di Mekah. Abu Jahal itu saja
sebelum Rasulullah menjadi nabi itu sering menitipkan sebagian dari modalnya untuk diputar, karena Rasulullah itu kalau sudah memutar bisnis itu selalu berhasil. Bahkan Rasulullah usia 25 tahun membuat terkesima Bunda Khadijah yang juga pedagang. Rasulullah dan istrinya itu pedagang dua-duanya. Ya. Banyak hadis yang menceritakan tentang bahwa Khadijah itu imra'atun tajiratun, perempuan yang jago dagang, istri Nabi. Jadi kalau mau lihat dari dua sisi pertemuan ini, bukan hanya pertemuan dua orang mulia, pertemuan dua orang yang tidak terkena permasalahan penyakit-penyakit jahiliyah di masa jahiliyah, tapi dua orang pedagang yang sukses, tidak pernah berbohong, tidak pernah culas, ya, sampai orang-orang salut, kok bisa bisnis saya itu sedemikian bersihnya. Jarang kita lihat yang seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Sambil lihat jam dulu sebentar. Ini nanti biasanya ada tanya jawab atau selesai langsung selesai? Biasanya ada. Ya baik. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, tolong diingat-ingat dulu atau dicatat, nanti boleh ditanyakan kalau perlu. Tidak harus. Nah, ini ada peta. Sebentar. Ini karena kalau di laptop itu kadang-kadang kecil. Mata saya nggak terlihat langsung. Di sebelah kanan itu ada, ini memang kadang-kadang begini. Peneliti non-muslim itu kadang-kadang lebih passion gitu. Neliti tentang kita daripada kita meneliti tentang kita sendiri. Orang barat itu kalau dia sudah fokus kepada satu masalah dalam Islam ini, fokusnya itu luar biasa. Seperti contohnya ini, Profesor Michael Lecker sampai membuat peta kota Madinah di zaman Nabi dan memetakan pasar Nabi di mana saja. Saya sudah jungkir balik, mungkin setengah jungkir balik lah, mencari kitab-kitab terkait dengan siroh maupun wafaul wafa, nggak sampai bikin peta, Pak. Pembahasan buku tentang ekonomi Islam, pengantar ekonomi Islam, sejarah ekonomi Islam, nggak punya Pak peta kayak begini. Ini yang nulis sudah profesor doktor dari bidang ilmu Islam dari kaum muslimin, tapi tidak sepassionate itu tentang sejarah. Maka saya cari ada nggak orang lain gitu ya, profesor muslim gitu yang bikin seperti ini? Nggak ada. Jadi mohon maaf ya, sebelah kirinya hadis, sebelah kanannya peta yang disusun oleh sejarawan profesor di bidang sejarah Islam, namanya Profesor Michael Lecker. Kalau kita lihat sayangnya itu agak kecil kalau di layar itu. Tapi kalau saya di sini pakai tab ini bisa saya zoom. Ya. Pasar pertama Nabi SAW itu ada di daerah yang namanya Al-Jisir, dekat pasarnya Bani Qainuqa. Kalau sekarang itu tidak jauh dari Masjid Al-Jumu'ah. Masjid Al-Jumu'ah itu masjid yang Rasulullah bangun ketika Rasulullah lewat sana pas disyariatkannya pertama kali salat Jumat. Jadi kalau sekarang itu kurang lebih Pak ya, kurang lebih arahnya itu ke Kuba, dekat Kuba. Dekat Kuba. Nah, kalau kita kan di Madinah pastinya kita disinggahkan ke Kuba pastinya, ya kan? Kota Kuba ini kan daerah di mana Rasulullah pertama kali membangun masjid. Masjid Kuba itu adalah masjid pertama, lebih awal daripada Masjid Nabawi. Kemudian pasar berikutnya, ya. Jadi disebutkan dari Ubaidillah bin Qasid. Ini juga diambil dari kitab Wafaul Wafa 747 Imam As-Sumhudi. Dikatakan anna suqa kanat fi Bani Qainuqa. Pasar Nabi yang pertama kali itu cuma berseberangan atau dekat sekali dengan pasarnya atau kampung Bani Qainuqa. Hatta hawwala suqa ba'da dzalik. Sehingga pasar itu di sekitar tersebut menjadi pasar kaum muslimin ramai. Ramai di situ. Bahkan setelah Bani Qainuqa berkhianat kepada kaum muslimin dan diperangi, akhirnya pasar kaum muslimin dengan pasar Bani Qainuqa itu dimerger. Pasar dimerger, tapi tentu penguasaannya pada kaum muslimin. Ya. Ini yang pertama. Kalau kita lihat, jadi pasar Nabi yang pertama kali di sebelah selatan Masjid Nabawi, di dekat Wadi Al-Battan. Wadi Al-Battan. Ya. Ada sungai kecil, sekarang sudah tidak ada karena di kota Madinah itu pembangunannya sudah sangat pesat.
Jadi kadang-kadang tempat-tempat ini tidak bisa kita temukan langsung saat ini, kecuali kita mau menelusurinya secara mandiri. Yang pertama. Kalau di peta ini kita temukan ada pasar Al-Safasid di sebelah selatan. Ini pasar yang terkait dengan hadis tentang Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf itu salah seorang pemimpin Yahudi dari Banu Nadir. Dia saking kayanya punya pasar sendiri, tidak nyampur dengan pasar Banu Nadir, pasar Ka'ab, pasar Ka'ab. Nanti sebentar lagi saya jelaskan. Kemudian di utara ada pasar Muzahim. Pasar Muzahim ini dekat Bukit Sela. Biasanya kita lintasi kalau dari Masjid Nabawi mau ke Uhud, itu pasti kita lewati. Sebenarnya jalan kaki juga bisa. Ya. Kemudian di atas ada 4 pasar yang dibangun di zaman Nabi. Namanya pasar Zubala. Pasar Zubala ini pasar produk-produk impor. Nah, ini berkaitan dengan pasar yang dikuasai oleh Banu Quraidah. Jadi Rasulullah menghadapi setiap pasar itu, orang-orang Yahudi ini, Qainuqa dihadapi, Nadir dihadapi, Quraidah dihadapi. Tidak ada rasa takut Nabi. Kalaupun ada beberapa hadis terkait dengan sahabat Nabi memberi satu atau 2 barang di pasar Yahudi, itu karena di pasar kaum muslimin belum dijual. Ketika sudah dijual, tidak ada yang beli ke pasar Yahudi, sekalipun mungkin lebih mahal, mungkin secara jarak lebih jauh. Kadang-kadang kita untuk memberi ke toko atau ke bisnis sahabat kita orang muslim, kadang-kadang alasannya nggak mau karena jauh lah, harga di sana mahal Ustaz. Kemana pembelaan kita? Mana pembelaan kita? Kenapa kita masih belum bisa mengontrol harta kita yang kita cari dengan susah payah itu? Masa kita belanjakan ke tempat-tempat yang kita nggak tahu itu nanti bagaimana loyalitasnya kepada kaum muslimin, sekalipun halal. Ini kita bicara bukan yang haram lagi. Kalau haram masih dilanggar kan tidak usah dibahas, berarti udah parah itu. Kita masih bicara barang-barang yang masih boleh dibeli, yang mubah, yang bisa. Itu harus ada kepemihakan kita. Belum lagi masalah boikot Palestina, ya, tidak tahu sekarang masih ada nggak yang boikot, atau mungkin kita sudah lupa. Tapi alhamdulillah, sholat subuh kita masih kunut, dan kunutnya ada bagian-bagian di tanahnya itu yang bisa tergolong sebagai kunut nazilah, masih membahas, mendoakan umat Islam. Ya, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'adin. Senang betul saya tadi, alhamdulillah masih ada masjid yang doain urusan umat Islam ini kan. Karena masjid lain sudah berhenti, Pak. Sudah berhenti mendoakan umat Islam. Apakah masalah umat Islam sudah selesai? Saya katakan belum selesai. Mau sampai kapan kita doanya ya Ustaz? Sampai selesai masalahnya. Lama banget, ya memang lama. Karena perjuangan ini madal hayah sepanjang usia kita. Inilah cara kita mengingatkan diri kita bahwa kita punya tanggung jawab kepada umat ini. Ya kan? Disebutkan oleh Nabi SAW, man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak memberikan perhatian, tidak peduli kepada urusan kaum muslimin, terancam falaisa minhum, bukan bagian dari kami, kata Nabi. Jadi kalau kita cuek, gak peduli, ini kan duit-duit saya, suka-suka saya mau beli di mana. Sikap seperti itu tidak terpuji dalam Islam. Memang betul itu duit Bapak yang cari, tapi jangan lupa rizkinya dari Allah. Harus kita belanjakan untuk dapatkan ridho Allah. Ya, di dalam pembahasan tentang akhir zaman atau pembahasan tentang Yaumul Mahsyar, yang namanya harta itu dihisapnya 2 kali, Pak. Dihisap ngambilnya dari mana, nyarinya dari mana, halal apa enggak. Kemudian ada hisap kedua, dibelanjakan kemana, itu juga akan dihisap. Jangan karena kita sudah mencarinya dengan cara yang halal, terus suka-suka kita membelanjakannya, nggak bisa begitu. Banyak orang sukses untuk urusan sholat, banyak orang yang berhasil urusan puasa, banyak yang berhasil dari Indonesia ini, mungkin paling banyak sedunia urusan haji dan umroh. Jamaah umroh kita tidak berhenti-berhenti, Pak. Paling banyak orang Indonesia itu. Luar biasa. Ya. Tapi untuk urusan ekonomi, malu kita. Malu kita. Malu kita. Ya, umat ini. Kenapa umat ini masih di belakang umat-umat yang lain? Salah satunya itu. Salah satunya itu. Di antaranya. Dari Ibnu Shabbah bin Salih bin Kaisan, daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubbata fi maudhi.
Baqi'iz Zubair. Rasulullah pernah mendirikan tenda. Tenda itu kalau di dalam kajian-kajian sirah, tenda itu bisa tempat Rasulullah beristirahat, ya, atau tenda itu maknanya diantaranya membangun pasar, membangun tempat jual beli. Di mana dibangun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di Baqi' Zubair. Baqi' Az-Zubair itu, Baqi' itu tempat orang menguburkan jenazah. Faqala, Rasulullah mengatakan, hada sukukum. Ini pasar kalian. Ini pasar yang di atas tadi, yang muzahim. Tidak jauh dari yang kita kenal sebagai Baqi Al-Gharqad. Ya, Baqi yang tempat di mana Rasulullah sering berdoa di malam hari. Ya Allah, ampuni orang-orang Baqi, ampuni kaum muslimin yang sudah dimakamkan di Baqi. Ya, Rasulullah datang seperti itu. Pernah Rasulullah melarang ziarah kubur, tetapi Rasulullah pernah menganulirnya. Datanglah ke sana dalam rangka untuk membersihkan, mensucikan hati kalian. Kenapa Rasulullah bikin pasar di dekat kuburan? Kalau kita pikir beli pasar kok dekat kuburan gitu kan? Kalau sekarang itu bikin pasar itu di perempatan, di dekat keramaian, ya, gitu kan? Kenapa di dekat pasar? Ya. Karena di dekat pasar itu, di dekat kuburan itu ada pasarnya Ka'ab. Ada pasarnya Ka'ab. Jadi Rasulullah itu strategi pembangunan pasarnya kalau sekarang itu disebutkan dalam ilmu penguasaan wilayah atau ilmu pemasaran, katakanlah marketing strategis, disebutnya head to head, adep-adepan. Sekarang itu kalau yang kita lihat head to head itu Indomaret dengan Alfamaret, ada Alfa ada Indo, ada Alfa ada Indo, ada Indo ada Alfa. Head to head dia, head to head dia, berebut pasar yang sama. Pernah ngeliat gak? Ya kan? Begitu ada Indo, gak lama kemudian ada Alfa, terus ada Alfa Midi lagi, terus ada apa-apa. Di stasiun-stasiun juga begitu. Saya kalau sehari-hari ngisi kajian-kajian di kantor-kantor, saya lebih senang naik kereta, Pak. Itu di stasiun-stasiun itu sekarang sama tuh berantemnya itu. Pasar-pasar kecil Indo, apa namanya, apa istilahnya itu, supermarket kecil seperti itu. Dan Rasulullah SAW ketika melihat orang-orang Yahudi punya pasar di mana-mana, Rasulullah nggak mundur. Justru Rasulullah bikin pasar di depan mereka. Kenapa? Asumsi dasarnya, kalau ada pasar Yahudi, pasti ada Muslim yang belanja di situ. Inilah yang kemudian harus dialihkan. Harus dialihkan. Kenapa kita belanja ke sana? Karena orang-orang Yahudi ini nanti hasil usaha mereka itu dipakai untuk memerangi kaum Muslimin. Zaman itu Rasulullah sudah tahu, sudah lihat. Tapi Rasulullah punya aturan, selama mereka tidak bikin onar, tidak akan diperangi. Tapi kalau mereka melanggar pasal-pasal yang sudah disepakati dalam Piagam Madinah, lain urusannya. Faqbala Ka'ab ibn al-Ashraf fadakhalaha wa qata'a atnabiha. Melihat pasar Nabi itu mulai maju, kaum muslimin mulai pindah belanjanya, datang Ka'ab ke pasar tersebut, masuk dia dengan rasa marah, wa qata'a atnabiha, menghancurkan tiang-tiang itu. Ketika bersaing sudah tidak bisa dengan cara sehat, orang-orang itu bersaing dengan cara-cara yang kasar. Jadi pelajaran dari sirah nabawiyah, bahwa kaum muslimin itu bukan tipikal umat yang lembek, tapi tipikal umat yang siap menghadapi tantangan, berani menghadapi resiko, mau belajar dari kesalahan. Mentalnya itu mental pedagang, mentalnya itu mental produsen, bukan konsumen. Kita beli secukupnya, kan hidup kita sudah jelas tadi kan. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti. Jadi umat Islam itu harusnya bukan konsumerisme sikapnya. Ada barang baru beli, ada toko baru datang, ada apa? Kecuali muslim itu kita support gitu. Tidak perlu kita pakai baju yang paling bagus terus, kecuali untuk ke masjid. Tidak perlu kita punya mobil yang paling bagus terus, kecuali itu nanti akan kita sedekahkan, akan kita wakafkan. Kita hidup sederhana. Rasulullah itu kan ketika menikahi Bunda Khadijah, berapa maharnya? Maharnya itu 20 bakratan, 20 unta merah, unta betina. 20 unta betina itu kalau dihitung dalam uang sekarang, hampir 900 M atau hampir 900 juta, hampir 1 M, Pak.
Tapi Rasulullah kalau ditanya, ya Rasulullah bagaimana mahar yang paling bagus, yang paling mudah, kata Nabi. Coba kalau Rasulullah pakai standarnya sendiri, 20 unta merah, tidak ada yang nikah kita mungkin. Kalau sekarang bapak-bapak bisa lah, kalau nikah lagi pakai apa namanya mahar isrina bakratan. Dulu waktu masih muda, saya yakin enggak. Atau saya salah? Kalau salah, alhamdulillah, berarti ada yang kayak Nabi, maharnya hampir 1 M. Tapi Rasulullah nggak pernah sombong tentang itu. Walaupun maharnya hampir 1 M, Rasulullah kalau pakaiannya pakaian sederhana. Iya. Nah gitu. Jadi mental kita itu bukan mental ya, mental konsumer gitu. Ya memang betul kita konsumen karena kita ada basic needs yang harus dibutuhkan. Ya ada sandang, pangan, papan dan seterusnya. Tapi jangan sampai kita terjebak kepada produk-produk orang. Ya. Justru sebaliknya kita yang menguasai pasar. Ketika dilaporkan kepada Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la jaroma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dibalas dengan kerusakan. Saat kaum muslimin sudah geram itu melihat Ka'ab itu mengacak-acak pasar kaum muslimin sudah mau ngacak-ngacak pasar dia. Kata Nabi, la jaroma. La anqalannaha. Kita akan pindahkan pasar itu, kan Rasulullah sudah survei ada tempat yang lebih bagus lagi. Ila maudhi'in huwa aghidhu lahu min hadha. Kita cari, kita pindahkan sebuah tempat yang nantinya konsumennya makin banyak dan pasarnya Ka'ab hilang sama sekali. Strateginya tidak konfrontatif. Kenapa? Karena itu individual. Rasulullah masih menaruh harapan kalau Ka'ab itu bisa sadar. Tapi Rasulullah waspada. Karena Ka'ab ini bikin ulah lagi. Ditandain sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau tahu kayak gimana Rasulullah menyelesaikan Ka'ab bin Ashraf, ada babnya sendiri. Waktu habis. Baik, yang selebihnya mungkin nanti bisa kita follow up kapan-kapan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit memantapkan arah kita, bahwa kita ini tidak boleh tinggal diam. Kalau saya lihat sekilas di sini usia-usia kepala 5, kepala 6, atau mungkin ada kepala 7 di sini sudah 70 tahunan kan ya. Sekalipun mungkin kita secara waktu sudah pendek di muka bumi ini, tapi kita perlu tinggalkan legasi yang bagus. Kita harus tercatat sebagai orang yang paling banyak sedekahnya, paling banyak wakafnya, paling banyak bantuannya. Itu Pak yang harus diperbanyak di usia-usia kepala 5, 6 dan 7. Saya nggak bicara kepala 4. Ya, kepala 4 ini di bawah-bawah Bapak ini pasti. 5 dan 6 bahkan bisa jadi ada kepala 7. Kita bicara apa yang mau kita tinggalkan. Kita mau tercatat sebagai apa sebelum kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu kita perhatikan anak keturunan kita, ahli waris kita amankan, tapi setelah itu tidak boleh dana kita ini. Jangan sampai harta kita Pak, na'udzubillah, jadi awal pertengkaran anak cucu kita Pak. Jangan. Ya, bereskan tentang waris, kaji tentang waris Islam itu seperti apa di sini, undang ustadz yang capable. Karena ini masalah nanti kan, kita meninggal dunia nanti warisan kita itu bagaimana, ngitungnya bagaimana supaya aman, supaya semua anak kita semuanya mendapat bagian sesuai dengan hukum dan tidak ada pertengkaran. Setelah itu kemudian ada bagian untuk umat. Ini harus dibahas. Mudah-mudahan suatu saat Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil kita sudah dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Ya, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dan keliruan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mekanismenya? Ada yang mau nanya boleh angkat tangan atau 1, 2 boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya kebijakan Rasulullah dalam menguasai pasaran. Mengapa ini sebagai suatu kebijakan, bukan suatu strategi? Apakah kaitannya dengan pada waktu itu memang Rasulullah sudah menguasai
atau pada awal beliau hijrah ke Madinah, sehingga ini suatu strategi untuk menguasai perekonomian pasar sebagai pusat perekonomian masyarakat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada suatu hadis yang kurang lebih mengatakan bahwa masjid itu sebagai suatu tempat yang paling dicintai oleh Allah SWT, sedangkan pasar ini sebagai suatu tempat yang paling dibenci oleh Allah. Nah, kaitannya dengan tadi kebijakan beliau untuk menguasai pasar Madinah ini, kaitannya dengan pasar ini sebenarnya sebagai suatu tempat yang dibenci oleh Allah SWT. Ini bagaimana? Demikian. Terima kasih. Wa'alaikum. Baik. Untuk soal pertama, bahwa Nabi SAW ketika hijrah itu sudah merupakan satu bentuk keyakinan Nabi. Ketika Rasulullah hijrah itu, pertanyaan mendasar yang disampaikan oleh paman Rasulullah, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kepada utusan kaum Aus dan Khazraj adalah, apakah kalian akan melindungi keponakanku? Akan dilindungi. Ada 3 pertanyaan. Apakah kalian akan menjunjungnya, mentaati apa yang keponakanku akan sampaikan? Kami siap. Apakah kalian siap berperang untuk melindunginya? Siap berperang. Berarti dari situ sudah ada statement yang tegas dari kaum Ansor bahwa hijrahnya Nabi itu bukan melarikan diri, tapi memindahkan pusat dakwah dari Mekah ke Madinah. Dan bukan berarti dakwah Nabi di Mekah gagal, bukan, Pak. Karena Allah ingin menurunkan satu ayat di dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikumul qital, dan itu konteksnya nggak boleh di Mekah, Pak. Karena kaum muslimin kalau di Mekah itu akan timbul collateral damage yang banyak orang sipil yang akan mati. Maka disuruh pindah dulu semua. Makanya Rasulullah hijrahnya paling akhir, hampir terakhir lah, bukan yang paling akhir, karena masih ada Ali bin Abi Thalib mengembalikan simpanan orang. Jadi sudah ditegaskan ketika Rasulullah hijrah itu sudah sebagai pemimpin. Ya. Sudah merupakan kebijakan Nabi 3 hal sebenarnya. Ya, kebijakan Nabi itu artinya tidak boleh lagi ada perpecahan di kalangan umat. Makanya dipersaudarakan, disebut ta'akhi. Kenapa dibangun masjid? Supaya kita tidak ngumpulnya di tempat-tempat yang sifatnya tidak netral. Misalnya kumpul di Banu Aus, nanti orang Aus mengatakan ini tanah kami. Kalau ngumpulnya di Banu Khazraj, nanti Banu Khazraj mengatakan ini tanah kami. Rasulullah hilangkan itu dengan Masjid Nabawi. Tanahnya tadi mau diberikan oleh Banu Najjar, tapi ditolak sama Nabi, dibeli sama Rasulullah SAW, kemudian diwakafkan, tercatat sebagai wakaf pertama. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, Rasulullah SAW memang menerapkan strategi juga, karena strategi ini kan menyesuaikan dengan keadaan. Kalau kebijakan itu dia lebih umum, yang kemudian menurunkan dari kebijakan itu nanti turun strategi-strategi. Kalau menurut salah satu pandangan manajemen bahwa kita menurunkan strategi dari kebijakan. Tapi ada juga ya namanya ilmu manajemen modern, kadang-kadang berbeda. Tapi itu yang bisa kita ambil. Kenapa kemudian keterangan di lapangan? Kenapa Rasulullah itu bisa dianggap sebagai pemimpin, bukan sekedar seorang yang hijrah saja? Karena ada tokoh yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul yang merasa tergeser dia. Tadinya orang-orang Aus dan Khazraj kalau mengambil sesuatu kesepakatan pasti ngumpul dulu dengan Abdullah bin Ubay ini. Tapi sejak adanya Rasulullah, orang meninggalkan dia. Orang bersyura dengan Nabi. Dia merasa tersaingi, makanya dia kemudian muncul iri dan dengki dengan Nabi. Kemudian dia dalam perjalanan sejarahnya tercatat sebagai salah seorang pemimpin munafikin. Jadi memang sudah ada sesuatu yang tidak mungkin dimusuhi kalau Rasulullah tidak memiliki otoritas. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Allah membenci pasar itu tidak secara zatnya, tetapi bukan berarti kalau orang ke pasar kemudian jatuh dosa, tidak. Ya, tidak. Karena sesungguhnya
beberapa hadis justru menyebutkan para pedagang-pedagang yang saleh itu di antara orang-orang yang masuk surga duluan, tapi dihisab dengan benar, tapi hisabnya itu berat. Begitu. Jadi yang disebut dibenci itu adalah kelakuan buruk yang biasanya muncul di pasar. Makanya Rasulullah kalau ke pasar itu selalu mengingatkan kepada orang-orang yang berdagang, ya, agar mereka jujur, agar mereka berkata benar, jangan bersumpah palsu. Jadi di situ di samping Rasulullah membangun pasar, Rasulullah memberikan edukasi. Karena orang kalau sudah keasikan berdagang kadang lupa ke masjid. Makanya pasar nggak jauh dari masjid. Kalau pasar makin jauh dari masjid, makin jauh lagi nantinya. Ya, kan banyak keterangan. Kalau bisa teruskan ini slide-nya, ini saya sediakan 99 slide. Saya baru bahas 9. Ada bagian-bagian dari pasar ini ketika Rasulullah SAW sudah melihat bahwa orang-orang ini, bahkan sahabat itu mengusulkan untuk membuka lahan baru, ya, dan kelangkaan air dan seterusnya. Tapi ada kondisi di mana pasar itu sudah ramai. Tetapi ketika azan masuk, ketika azan dikumandangkan, orang-orang meninggalkan. Itulah positifnya kalau pasar dekat dengan masjid. Hanya di Madinah orang meninggalkan pasar dagangannya tanpa takut kehilangan karena menegakkan kalimat Allah. Mendatangi seruan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sendiri merupakan sebuah dakwah. Orang kaget kali, di pasar kok kosong, dagangannya dibiarkan begitu saja. Orang asing yang datang ke Madinah terpesona, Pak. Baru di sini ada pasar ditinggalkan sama pedagangnya karena lebih mendahulukan waktu sholat. Ya, jadi harus dibedakan antara kebiasaan buruk yang dicela dengan tempatnya. Jadi bukan zatnya yang jadi masalah. Jadi tidak najis kita datang ke musola itu, ke pasar itu tidak najis gitu. Ya, apalagi di sana kita kemudian berlaku baik, jujur. Seandainya pasar itu dibenci zatnya, pastilah Rasulullah tidak akan menginjakkan kakinya ke situ. Ya kan? Dan itu tentu saja kalau kita bandingkan dengan hadis-hadis yang menyuruh kita untuk misalnya meninggalkan anak keturunan kita tidak dalam keadaan miskin, itu pasti menyuruh kita untuk bagus dalam hal ekonomi. Ya, tidak bisa dihindari kalau dulu ke pasar itu harus. Ya. Nanti kita bahas suatu saat lagi tentang niaga, tentang pertanian, tentang bersedekah, ramainya pasar. Ya, bagaimana Islamnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu diam-diam justru pedagang yang besar, banyak yang tidak tahu dan seterusnya. Jadi masih ada lagi pembahasan berikutnya. Tapi insya Allah sementara waktu kita cukupkan sampai di sini. Jadi itu jawabannya. Jadi bukan dibenci secara zatnya, tetapi dikhawatirkan lalainya, bohongnya, sumpah palsunya. Kan orang kalau jualan kan begitu. Barang tinggal terakhir ini. Setelah dibeli dikeluarin lagi dari bawah. Terakhir terus gitu. Supaya harganya naik. Gitu. Atau pernah sekali waktu Rasulullah datang, masuk tangan Nabi ke dalam satu karung kurma, ternyata di bawah busuk-busuk. Kata Nabi, keluarkan ini, harus diinformasikan, disampaikan kepada yang beli. Jangan sampai mereka beli yang bagus di atas tapi dapat yang busuk di bawah. Itu. Sifat-sifat seperti itu yang dibenci sama Allah, bukan tempatnya. Bagaimana mungkin pasar dibenci secara zatnya kalau 9/10 dari pintu rizki ada di sana? Itu repot kan? Kita, pintu rizkinya dari sana, tapi tempatnya haram, repot. Gak bisa kita, malah membingungkan. Jadi begitu. Jadi bagi para pedagang, bagi bapak-bapak yang di pasar, silahkan Pak. Justru itu tempat dakwah yang paling bagus. Di mana orang culas kita tunjukkan bahwa berdagang bisa dalam keadaan yang jujur dan adil. Begitu Pak. Insya Allah, mudah-mudahan clear. Baik, kalau masih ada lagi, boleh 1-2 lagi. Kalau tidak, kita segera selesaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Bagus. Kalau saya bisa mau berangkat karena dulu dari rumah dulu ini dulu. Ya. Nah, cara kemudian kan di sini juga sama pegawai. Jadi diajarkan itu jadi bekerja, tidak menjadi pengusaha. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya catat dulu Pak. Bentar. Soal-soal biasanya saya tanya, catat karena memang kadang-kadang di dalamnya justru saya jadi tertarik. Oh iya ya, ada poin-poin bagus gitu. Jadi saya juga dapat dari pertanyaan-pertanyaan bapak-bapak ini. Ya. Jadi begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan itu dari kecil, ya dari kecil. Anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika lahir di Mekah itu ibunya Khadijah, Bunda Khadijah itu sebelum menikah dengan Nabi SAW pernah punya suami dua, jadi janda dua kali. Dua-duanya suami Khadijah itu pedagang tenar, tapi anak-anak yang lahir dari mereka itu hampir ada yang sudah meninggal dunia, jadi tidak punya anak lagi gitu, sudah tidak punya tanggungan anak. Jadi ketika Rasulullah menikahi janda Bunda Khadijah ini usianya bervariasi. Kalau di Indonesia yang paling populer itu usianya 40 tahun, Rasulullah 25. Tapi kalau diambil dari hadis dari Az-Zubair bin Awam disebutkan ada usia Bunda Khadijah itu cuma 30 tahun. Jadi selisih cuma 5 tahun. Di Indonesia yang populer hadisnya itu Abu Hurairah 40 tahun, jauh. Jadi kalau kita keluar bisa beda itu. Nah, intinya yang saya sampaikan, anak-anak Nabi itu dibesarkan Rasulullah dengan ibu seorang pedagang. Dan rumah Bunda Khadijah itu sebelum dibangunkan musola di dalamnya, kan Rasulullah 3 tahun berdakwah sirriyah. Salatnya aja nggak boleh di Ka'bah, nggak boleh di Masjidil Haram. Di mana salatnya? Di rumah-rumah. Nah, tempat musola yang ada di rumah Nabi besar Pak. Itu dari ekskavasi sisa bangunannya tahun 87 waktu Masjidil Haram mau diperluas di zaman Raja Fahd. Itu dilakukan pemetaan terhadap bekas rumah Rasulullah bersama Bunda Khadijah. Itu musolanya itu 12 kali 4 meter, gede Pak, untuk ukuran musola rumah. Ya mungkin ada yang gede lagi, tapi sekarang kan udah beda. Dulu zaman properti di Mekah itu mahal, jadi begitu. Nah itu sebelum dijadikan musola di dalam rumah Nabi SAW, di rumah Abu Bakar juga ada, di rumahnya Arqam bin Abi Arqam juga ada. Itu adalah tempat Rasulullah SAW dan Bunda Khadijah itu mengolah barang-barang yang mau dijual. Jadi anak-anak Nabi itu memang sudah biasa setiap sore, setiap pagi itu membantu ibunya. Dimulai dari kecil, diperkenalkan. Ya, diperkenalkan mungkin sederhananya dari berhitung, itu kan, supaya bisa menghitung nantinya ongkos produksi, ya kan, biaya kirim dan kemudian harga jual dan keuntungan. Itu dari kecil harus sudah dibiasakan, diajarkan. Ya anak-anak para sahabat itu kan selama ini kita tahunya diajarkan berenang, memanah dan berkuda. Berkuda itu selalu konotasinya berperang, ya kan? Konotasinya kan selalu berperang kan? Padahal berkuda itu zaman dulu tidak selalu dipakai untuk perang Pak. Perang itu sesekali saja. Orang tuh bukan gemar perang. Lebih banyak ketika menunggang kuda itu dalam rangka untuk berdagang dari satu kota ke kota lain. Ya, memang bahan barangnya dibawa di atas unta karena unta itu bisa mengangkut lebih banyak lagi. Tetapi yang jualan itu nggak naik unta, naik kuda. Ya bisa naik unta tapi begitu. Jadi ketika dianjurkan untuk berenang, memanah dan berkuda ini selalu konotasinya perang. Padahal ini kurang tepat. Memang Rasulullah bisa menunggang kuda dan unta. Jadi diajarkan dari kecil dasar-dasar itu. Dan Rasulullah SAW kan ketika ditanya, ya Rasulullah bagaimana masa kecilmu? Kata Nabi SAW, tidak ada satu nabi pun kecuali dia itu ra'al ghanam, pasti pernah punya pengalaman mengembalakan kambing. Ya, wa anta ya Rasulullah, engkau juga? Wa ana, kata Nabi, saya juga. Nah kisahnya itu kalau kita buka Rasulullah dari usia kecil, dari usia ketika masih bersama Bunda Halimah Sa'diyah di Banu Sa'ad, itu Rasulullah sudah belajar menggembalakan kambing. Itu profesional.
Dibayar. Kalau kita baca lagi keterangan asar tentang ini, disebutkan bahwa Abdullah bin Mut'im itu pedagang besar atau pemilik pemilik binatang, hewan-hewan yang banyak, itu selalu menitipkan 100 kambingnya untuk digembalakan Nabi. Pagi diambil, sore dikembalikan. Rasulullah mendapatkan upah 1 keping emas. Itu usia baru 8-10 tahun. Nabung, makanya usia 25 bisa maharnya 1 M. Kan kita harusnya mikir, bertanya dong, dari mana Rasulullah bisa mengumpulkan dana membeli isyrina bakratan, 20 unta merah? Jelas bukan ngerampok kan, Nabi kita bukan begitu. Bukan hasil korupsi, bukan main anggaran, bukan. Nabung. Dari kecil Rasulullah hidup sederhana, tapi begitu. Banyak keterangan tentang itu. Jadi sudah dari kecil Rasulullah itu belajar bisnis. Nah, bisnisnya, kalau tadi kan Bapak mengatakan keluarga pegawai, keluarga profesional. Rasulullah juga awalnya startnya professionally. Dan ulama membahas tentang ra'al ghanam. Itu banyak sekali, leadership belajar dari situ. Mengembalakan kambing. Pernah lihat nggak kambing di Mekah? Agak keluar dikit. Jangan di dalam kotanya, nggak ada. Agak keluar dikit. Kalau city tour, itu kan kita suka dibawa keluar kan? Ke museum-museum dan sebagainya. Itu kambing-kambing di Madinah itu, Pak. Kalau jeli ngelihatnya, kalau nggak tertidur di dalam bis itu, lihat di gunung-gunung, di pinggir-pinggir gunung. Jadi kambingnya itu berdiri di gunung-gunung. Karena rumput-rumput itu ya di pinggir-pinggir gunung itu. Kambing gunung. Jadi berat itu tugasnya. Makanya pantas Rasul dibayar semahal itu. Kata Abdullah bin Mut'im itu, kalau saya titipkan 100 hewan kepada Muhammad, pasti kembali 100, nggak ada yang hilang. Dan semuanya gemu-gemu, artinya digembalakan ke tempat yang bagus. Jadi Rasulullah tahu di mana rumput-rumput paling bagus di sekitar kota Mekah ini. Pakai ilmu, nggak ada GPS, tapi pakai ilmu. Tahu Rasulullah. Itu. Jadi profesional startnya. Ya mungkin namanya orang berbisnis, mungkin ngambil bisnis orang dulu lah gitu kan, bawa barang apa. Anak saya yang sekarang sekolah di Turki itu dari kecil waktu SD itu bawa kue-kue dijajakan pagi-pagi di sekolahnya. Awalnya malu-malu, tapi saya katakan ya harus belajar dari situ. Makanya ya lumayan hematnya anak yang satu ini. Ya. Gitu. Yang lain dengan potensinya masing-masing, saya beda-bedakan, tidak sama semuanya. Tapi harus dia ajarkan dari kecil anak itu profesional, bahwa dia bekerja dengan baik, nggak boleh asal-asalan. Begitu. Harus sudah bisa menghitung biaya, menghitung produksi, ongkos. Kamu mau dihargai berapa? Harus dari awal. Ya dari kecil sampai terus dipupuk, kemudian makin banyak, barulah ketika agak besar perdagangan itu ketika dibimbing pamannya Abu Thalib. Baru dagangnya luar kota, dagang ke Syam, dagang ke Yaman. Di zaman siapa? Abu Thalib. Jadi memang harus ini family business ini. Family business. Kalaupun misalnya keluarganya nggak biasa, ya perlu dibiasakan. Perlu dibiasakan. Begitu. Ya masing-masing punya keunggulannya. Ya, saya tidak mengatakan jelek jadi profesional, tapi seprofesional apapun hendaklah kita itu tetap punya pintu yang 9/10 itu. Yaitu tijarah, kecil-kecilan aja, syarat aja. Wah Ustadz, saya nggak perlu bisnis lagi, saya sebulan bisa 150 juta dari profesi saya, ngurusin minyak, ngurusin apa. Jangan begitu ngomongnya, tiba-tiba besok sakit, ya kan? Kalau pegawai itu kan begitu sakit nggak masuk, selesai kan? Kalau nggak nabung apalagi habis kan? Ya, mau apa? Pensiun, mungkin belum siap pensiun, masih produktif kan? Tapi kalau bisnis itu Pak, kita sakit dia tetap jalan. Jangan lupa. Ya. Selama Anda, ini sebagai penutup, saya pernah ke satu kantor gitu, kantor profesional lah. Ditulis itu di pintu masuknya, entah kemana, saya nggak ke sana, saya ngisi kajian. Ditulis di atas itu, apa? Pakai bahasa Inggris. No matter how good you are, you can always be replaced. Ngerti? Nggak peduli seberapa hebat Anda, kalau kerja sama orang lain Anda pasti bisa diganti. No matter how good you are,
Tidak peduli Anda itu sehebat apa, kalau masih kerja sama orang lain, bukan pinyi sendiri, you can always be replaced. Kau pasti bisa digantikan. Anda sakit, ada orang lain yang masuk. Anda keluar, ada orang lain masuk. Perusahaan tidak butuh kita. Nah, itu menohok juga. Sayangnya saya kajiannya di tempat itu bukan masalah bisnis waktu itu ya, masalah lain, akhlak. Kadang-kadang orang mintanya akhlak, akidah gitu kan. Jarang minta tolong ceritakan tentang bisnisnya para sahabat, jarang. Karena kita mentalnya bukan pebisnis. Kecuali beberapa suku di Indonesia ya. Suku Minangkabau, suku Madura, Banjar, nah itu memang beda mereka. Tapi pada umumnya kita ini senangnya pegawai, amtenar. Bawaan dari Belanda dulu. Kalau sudah dianggap pegawai Belanda, sudah top. Pegawai negeri, udah top. Itu maunya Belanda. Supaya kita terlalu tunduk pada mereka. Allahu a'lam bishawab. Kalau sekarang negeri sendiri, bagus juga jadi profesi, jadi pegawai negeri. Jadi yang setinggi-tingginya, jadi pengambil kebijakan. Jangan jadi yang di bawah. Naik, sampai jadi pengambil keputusan. Baru banyak manfaatnya. Ya, jadi saya jangan sampai keliru. Bukan berarti saya tidak setuju jadi pegawai, tidak setuju jadi PNS, jangan. Penting itu. Tapi jangan lupakan sisi ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan clear. Maaf saya nggak kelihatan, agak silau. Ya, mudah-mudahan yang bertanya bisa paham. Baik, cukup ya, karena sudah terang, sudah siang, mungkin kita punya kegiatan yang lain. Sekali lagi saya mohon maaf waktunya, dan juga mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.